Jadi waktu itu ibu masih pakai pakaian syar'i ibu ya? Pakai jilbab, masih pakai jilbab. jilbab. Ya? Ada salah satu artikel yang buat saya menarik banget tentang reinkarnasi. Oh gitu. Nah, kayaknya ini dari dulu saya cari-cari jawabannya. Oh ada di sini jawabannya ya. Nah itulah. Dan itu kembali dari karma sana kita, dosa-dosa kita di masa lalunya. Dipleset. Gimana? Kalau kita akan ke Jakarta, simpan keluar, kasihan gitu. Itu yang ibu salut, walaupun mengikuti diperjuangkan oleh tokoh bisa kok. Ya. Iya, yang penting yang filosofinya. Sebelum itu nggak ada banget. Bu, Ya. ini gimana reinkarnasi itu kok bisa jadi banyak gitu? Maksudnya bukannya reinkarnasi itu kita lahir kembali untuk menebus dosa masa lalu. Habis itu kalau udah meninggal tuh baru reinkarnasi lagi gitu? Bukan gitu? Kalau reinkarnasi itu maknanya itu arti dan penjelasannya adalah terlahir berulang kali. Artinya lahir berulang kali, beberapa kali. Karena itu sesuai dengan karma wasananya, tingkat dosa di masa lalunya. Jadi satu orang itu bisa inkarnasi beberapa kali. Itu maksudnya gimana? Maksudnya kan inkarnasi dulu terus tunggu sampai meninggal lagi baru reinkarnasi gitu kan? Bukan? Oh bukan, istilahnya ya salah satu contoh kita lihat di keluarga kita masing-masing. Kalau ibu sih sudah sampai mendetail ibu, artinya observasi di lingkungan keluarga sambil memaknai ajaran agama, sambil menumbuhkan rasa kepercayaan, keyakinan kita ajaran agama kita benar enggak. Ibu buktikan sendiri. Salah satu contoh dalam reinkarnasi ini, Atman atau ini ayahanda ibu sendiri atau kakeknya bungkaknya Dian, sudah 3 kali reinkarnasi. Beliau mantu atau ininya sedelnya bulan 11 tahun 2012. Terus setahun kemudian, setahun lebih lah, 1,5 tahun sudah reinkarnasi. Sudah itu ya, bahkan ya sekarang sudah 3 kali jadi keponaan di internal keluarga itu. Sudah 3 kali inkarnasi. Ke siapa aja tuh dia reinkarnasi? Ya jelas reinkarnasi, proses inkarnasi itu turun di satu garis keturunan, puruse. Dalam satu puruse, dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga besar tapi puruse. Jadi kayak gimana itu? Kayak pokoknya kalau mau reinkarnasi itu ke keturunan kita gitu? Keturunan garis puruse, garis laki. Misalnya kayak Dian kan di garis keturunan Dian kan ada di Haji. Hajinya Dian, dari Gungka dan sebagainya menurun. Kalau ibu sesuai dengan garis puruse itu kan dari keturunan garis Gungka dan seterusnya yang ada di jeronya ibu, asalnya ibu. Jadi menurutnya ya satu di keluarga itu tidak mungkin keluarga ibu yang misalnya dari garis puruse ibu lahir di garis purusenya Dian yang punya Gungka yang purusenya Aji itu. Aji kan anak puruse gitu. Kan beda purusenya, garis purusenya, garis lakinya. Yang jelas menurunnya itu di garis satu garis puruse.
Tapi kenapa bisa gitu? Soalnya kan ada juga yang ini yang nggak terima kan, katanya dibilang reinkarnasi itu bisa di mana saja gitu. Bisa saja kita jadi bule atau di mana di luar negeri bisa aja gitu katanya. Oh itu kalau ada yang pemahaman itu ketahuan sekali, dia nggak percaya, dia nggak meyakini reinkarnasi. Karena proses reinkarnasi itu kita tahu dan kita yakini dari metuun. Metuun itu juga istilahnya kita masih betul-betul yakini sekali di Hindu Bali prosesnya. Setiap ada bayi yang lahir di keluarga Puruse, kita pasti akan menanya setelah puspusernya itu istilahnya 7 hari dan seterusnya, kapan puspusernya, kita tanya metuun namanya siapa yang reinkarnasi. Jelas itu dari garis leluhur Puruse dalam satu garis Puruse yang menurun, dan itu betul-betul kita yakin, tidak pernah menyimpang sampai orang lain yang inkarnasi di keluarga kita, enggak. Makanya itu kita tahu persis, tahu betul dan yakin betul bahwa yang reinkarnasi itu adalah satu garis leluhur dari garis Puruse yang menurun, bukan orang lain, bukan jadi ke tempat lain juga. Itu keliru dan salah memang. Gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu, gimana dak? Kayak yang reinkarnasi manusia aja atau semua makhluk hidup? Kalau proses keyakinan kita juga di agama Hindu Bali, kita manusia tuh bisa reinkarnasi menjadi 3 makhluk. Kita di Hindu Bali diajarkan mengenal 3 makhluk atau Tripramana. Satu yang mempunyai Tripramana ya lahir sebagai manusia, punya hidup. 2 Dwipramana yang lahir mempunyai 2 unsur, yaitu tidak mempunyai hidup jadi hewan. 3 yang mempunyai Ekapramana yang hanya mempunyai bayu saja, untuk hidup saja. Itu bisa saja manusia itu terlahir jadi hewan, bisa juga terlahir jadi tumbuh-tumbuhan. Cuman yang kita yakini kapan dia lahir kembali sebagai manusia, itu yang kita yakini. Karena ketika menjadi hewan kan tidak mungkin kita hewan saat kita medun. Nggak mungkin. Tapi juga prosesnya lama. Kayak misalkan kita ya kalau misalkan bayi lahir kan kita tanya ke ini kembalian. Nah, tapi kalau hewan kan nggak ada yang nanyain gitu kan ya. Saya itu ya betul, makanya di situlah, di samping itu kita kan percaya dan ini kita buktikan sekali. Makanya kita dalam keyakinan kita pelihara hewan itu bisa jadi, dan ibu juga dengan banyak bukti ya kita meyakini ada binatang-binatang yang kita pelihara itu kok kayaknya dekat sekali dengan kita. Nah, itu sudah pasti, paling tidak ya bisa jadi itu adalah inkarnasi dari leluhur kita. Makanya sampai kita yang pelihara begitu. Nah, akhirnya setelah mati si hewan ya kita doakan semoga kembali menjadi manusia yang sempurna. Nah, dengan berdoa saat ngubur itu ya kita juga layak mengubur hewan peliharaan kita, ya kita doakan juga. Artinya paling tidak ya, karena kita tidak tahu kemungkinan misalnya ada leluhur kita yang inkarnasi jadi hewan, ya suatu saat kembali akan menjadi manusia sempurna lagi. Dan itu kembali dari karma sana kita, dosa-dosa kita di masa lalunya. Nah itu kalau udah reinkarnasi jadi manusia, tetap reinkarnasi jadi manusia gitu? Atau nggak ada berhentinya reinkarnasi? Ya, reinkarnasi itu akan berhenti setelah kita mampu meninggalkan dosa. Istilah kita hidup kembali ini kan karena kita masih punya dosa di masa lalu. Makanya pemahaman kita terhadap konsep reinkarnasi ibarat saat kita atman kita atau kita meninggal, atman kita kan pergi sudah. Pergi itu dengan membawa karma sana. Kalau istilahnya dunia digital, pergi itu membawa flash disk. Flash disk itu perbuatan semasa hidupnya, memori memorinya. Ya, saat meninggal pergi dibawa itu, diputarlah memori saat hidupnya. Disitulah akan ketahuan misalnya berapa dosanya, jadi apa, dan maka diputuskanlah untuk lahir kembali
sebagai manusia ya dengan hukuman sekian tahun penjara. Penjara itulah menjadi usia hidup kita. Berapa iya. tahun kita kena hukuman, ya itulah akan menjadi usia hidup kita di dunia ini. Makanya kembalinya juga dengan cara apa, saat Atman kita disidangkan di alam sorga nih, skala itu, disitulah akan ditentukan ya atas dosa-dosa kita. Nah seperti itu. Oh, terus kalau misalkan udah Atmannya nggak ada dosa itu gimana dah jadinya? Nah, kalau Atman kita sudah nggak ada dosa, itulah kita mencapai moksa. Karena Moksa. tujuan agama Hindu adalah kan mencapai moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Karena jiwa kita yang menghidupkan manusia itu disebut Atman. Atman itu siapa? Atman itu adalah percikan kecil dari Brahman. Makanya ada istilah Atman Brahman Aikyam. Di semua jiwa manusia atau makhluk hidup itu ada Atman. Makanya itulah dasar konsep ajaran agama Hindu juga Tatwamasi. Makanya aku ada kamu, kamu adalah aku. Aku tuh maksudnya Atman itu sendiri. Di semua makhluk hidup itu ada Atman, ada percikan kecil dari Brahman. Tapi ini ada juga dipintirkan, dipleset. Gimana? Kalau kita paham Atman, memahami Atman itu ibarat kita memahami matahari dengan sinarnya. Iya. Sama enggak matahari, sumber matahari itu dengan sinar yang masuk ke segala sudut, segala lubang itu, sama enggak panasnya dan beda sih. Begitu juga lah Atman. Jadi intinya yang lebih berenergi lah daripada itulah juga Atman. sinar Artinya, itu. Atman itu bisa masuk ke 3 makhluk hidup. Tapi Atman itu bukan Brahman, tidak sama dengan Brahman. Tapi Atman itu percikan kecil dari Brahman. Oh iya, berarti anggap aja kayak Brahman itu matahari, terus Atman itu sinarnya. Sinarnya gitu. Kan banyak sinar masuk ke seluruh dunia, ke seluruh alam semesta. Iya. Tapi itu dah ada yang salah tuh. Berarti kalau gitu, kalau ada Brahman di badan kita, berarti kita nggak usah sembahyang jauh-jauh, buat apa? Kan sudah ada Tuhan di itu orang keliru. apa? Nah itu makanya sekarang ada yang modelnya begitu. Oh dia sok-sok pemahamannya di secetak itu. Iya, pemahamannya yang sudah dipelintir-pelintir itu. Baru bilang Atman adalah percikan kecil dari Brahman. Dia bilang kan sudah ada Brahman di jiwa kita, ngapain kita harus sembahyang jauh-jauh seperti itu.